Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kali ini pendengar bersama saya Irhas menemani Anda dalam program Mosaik Indonesia di kesempatan sore hari ini. Di sore hari ini pendengar Mosaik Indonesia kami hadirkan untuk Anda perdana secara live tentunya. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui 97,9 atau di 101,2 MHz di kesempatan sore hari ini. Dan Mosaik Indonesia pendengar sore hari ini akan menghadirkan satu pembahasan yang tentunya menarik untuk kita simak bersama pendengar. Dan juga saya tidak sendiri sore hari ini, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Bagi Anda yang ingin menyaksikan dengan siapa-siapa saja sore hari ini saya berbincang-bincang, Anda bisa mendengarkan dan juga melihat live streaming pendengar di RRI Singaraja Official di YouTube tentunya ya. Dan sore hari ini pendengar akan kita bahas terkait topik Gria Kepiting Bali. Ini kiat sukses bangun usaha seafood. Wah, sore-sore pendengar kita diajak untuk membahas terkait seafood ya. Bagi Anda yang mungkin dari siang belum sempat makan siang, mungkin tambah keroncongan ya, akan mendengarkan dialog kita sore hari ini. Dan juga narasumber kita sore hari ini mendengar ada Bli Gede Astra Surawijayanta sebagai founder Gria Kepiting Bali. Kami sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bli Gede Astra Surawijayanta. Selamat sore Bli Surah. Nggih. Selamat sore Uli. Selamat sore, gimana kabarnya sore hari ini? Ya, baik-baik, sehat. sehat. Wah, ini terima kasih loh sudah bergabung. Tentunya kita nanti bahas banyak terkait usaha seafood ini ya. Oke, siap. Oke. Yang berikutnya pendengar Pro 1 ada Bli Nyoman Indrawan, juga founder dari Gria Kepiting Bali. Juga selamat sore Bli Indra. Yuk, halo sore semuanya yang ada di rumah yang sudah menyaksikan langsung kami, tonton terus kiat-kiat kami. Jadi sharing is caring ya. Oke. Terima kasih Linda Ya. sudah hadir sore hari ini ya. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin yang nanti ingin bergabung, kami juga bisa fasilitasi. Mungkin ada pertanyaan nih seputar seafood-seafoodan atau makan laut yang wah tentunya menggugah selera ya, apalagi dibahas sore-sore hari. Pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di 0362 24644 atau juga di WhatsApp kami di Pro 1 di 0811 399 9790. Baik. Mungkin pertama saya ingin ke Bli Surah terlebih dahulu ya. Mungkin bisa disampaikan nih Bli Surah kepada pendengar di rumah dimanapun berada nih, bagaimana sih latar belakangnya bisa membuka usaha ini? Apa dulu cita-cita dari dulu memang sudah ingin membuka usaha seafood ini atau memang apa latar belakangnya? Kalau dari latar belakang sebenarnya usaha seafood ataupun jualan makanan ini tidak terencana sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari perjalanan Gria Kepiting dulu, jadi berawal dari dulu pas waktu COVID itu. Oke. Waktu COVID kita coba awalnya saya berjualan gini, jamur tiram itu karena pas COVID itu kami usaha jamurnya itu tidak jalan, mandet. Akhirnya kita coba-coba saya mau jualan gini, olahan makanan seafood, tapi belum ada bahannya gitu. Akhirnya dengan modal gambar download Google waktu itu ya, bercandaan ya istilahnya ya, aku upload di Facebook, loh kok ada yang pesen gitu. Nah, kemudian udah ada yang pesen tapi belum punya barang, belum punya bahan bakunya. Akhirnya kita gerak cepat, saya beli bahan ke pasar waktu itu sama nyari-nyari supplier, akhirnya dapet. Nah, kita pre-order dulu sistemnya online, delivery, kita kirim kita tentukan harinya, kita kumpulkan orderannya, kita kirim. Setelah itu terus berlanjut. Karena terus berlanjutnya repeat orderan terus ada, akhirnya kita ya udahlah, saya tetapnya jualan seafood aja terus gitu waktu itu. Begitulah gininya awal mulanya. Jadi nggak ada rencana mau nyusun kayak gini, nggak ada. Spontanitas aja. Akhirnya karena memang musim-musim corona semuanya pada mandek gitu ya, daripada diem gitu mungkin ya Bli Surah ya. Lagi gencar-gencarnya tuh yang yang di lockdown. Nah, saya masih ingat tuh jam 4 sore semua usaha toko-toko harus tutup itu. Nah, sekarang berbanding terbalik untuk yang online.
mau jam berapapun orderan datang terus gitu. Jadi kan yang di rumah kita bawain waktu itu free ongkir lagi satu kecamatan dulu. Ininya pelayanannya itu dulu. Oke. Berarti memang sudah baru kemudian ada niat untuk membuka yang lebih yakin lagi ya, lebih pasti lagi ya Beli Surah ya. Iya, dari sana bertahap sampai pada akhirnya tahun 2022 saya sama teman saya ya. Ayo Indra, gimana rasanya kalau kita buka warung kecil-kecilan dulu gitu. Akhirnya ayo deh coba. Jadilah waktu itu pertama yang di Nakula waktu itu. Warung yang pertama waktu itu, kecil-kecilan dulu waktu yang di Nakula. Oke. Beli Indra, kemudian diajak sama Beli Surah dulu nih memang udah berteman dari dulu apa memang punya satu rencana yang sama? Kalau berteman memang dari dulu, memang dulu ya istilahnya kita di rumah ya teman pergaulan aja, teman ya apa namanya kita bermasyarakat lah seperti biasa gitu. Kemudian kalau dari segi saya kan backgroundnya dulu kan main di event organizer dulu ya. Jadi kita dulu memang ya beda-beda apa namanya, beda jalan lah dulu ya, beda-beda jalan, cuman beda-beda pengalaman. Tapi kita memang di satu titik ketemu dengan titik yang sama. Memang ketika itu kita emang event lagi pada saat sebelum COVID pun setelah semasa COVID itu sudah mulai redup, tidak ada lagi mata pencarian, dan Surah juga dengan perjalanannya bercoba peluang bisnis di siput. Kemudian saya juga bercoba peluang yang kecil, mungkin dari jarak jauh atau sebagai konsultan di event juga kan selama pandemi kemarin gitu. Jadi kemudian kita sudah mulai mereda pandemi 2021 2022 lah. Kita ngobrol-ngobrol, sering ngobrol ya, sering bercanda apa saling tukar pikiran kan gitu istilahnya. Kemudian kita sudah, kalau saya sih kayaknya seperti anak cewek ya, atau anak cowoknya seperti ngerayu gitu lah. Ngerayu nih ya kita ada si Surah punya produk ya, saya mencoba merayu istilahnya kan ya. Merayu untuk memang benar-benar apa sih yang kita ingin letakkan di usaha kuliner ini gitu. Jadi yang kita tukar pikirannya memang yang lama, yang karena kita kan intinya kan berkolaborasi gitu. Berkolaborasi dari saya memang yang backgroundnya di organizer dan Surah sebagai background di bisnis kuliner, ya sudah kita tukar pikiran gitu sih. Tapi akhirnya itu digabungkan menjadi kombinasi yang bagus ya Beli Iya Indra benar, ya. iya benar Surah. Jadi kita memang di awal-awal bukan hanya sekedar ayo langsung jadi kita enggak. Prosesnya juga lama, berhari-hari gitu. Karena kita melihat juga pangsa pasarnya bagaimana. Apalagi jujur saja Buleleng itu kalau dibilang tantangan terbesar yang ada di Bali kalau menurut kami ya, dan juga pengalaman pelaku-pelaku bisnis yang lainnya dibandingkan dengan di Bali Selatan kan gitu. Jadi Buleleng itu jujur aja sangat besar sebenarnya. Cangkup wilayah, masyarakatnya tinggi dan besar. Peluang besar, risikonya besar. Iya benar, juga itu. Jadi memang suatu kehati-hatian bagi kami juga untuk ngelangkah juga sebagai pelaku pemula lah di kuliner untuk di Buleleng gitu sih. Sharing awal yang diajakin kemudian ditawari oleh Beli Surah, langsung mau kah Beli Indra? Waktu itu Beli Surah ragu gitu, kaget lah, aduh kok tiba-tiba kok ada mau sama saya kan gitu. Kok ada mau sama saya produk saya kan gitu istilahnya. Cuman jadi memang istilahnya si Surah memang ada ingin pencapaian besar, kemudian kita bertemu saling sharing juga bertukar pikiran, kemudian menaruh memang pondasinya apa sih yang memang kita ingin capai kan itu kata langkah. Dari sharing-sharing itu jadi kita saling mendengar apa sih yang pengen kita capai kan gitu. Karena kita ingin juga bukan hanya bisnis yang kita mulai cepat tapi selesainya juga cepat. Nah, itu yang kita Surah selalu nitipkan bahwa terus pelajari apalagi yang memang kita untuk mulai ini. Nah, jadi mulainya nggak setengah-setengah gitu. Jadi memang persiapannya memang lama, tapi keberlangsungannya juga ya lama juga gitu. Jadinya sampai 2021-22 ya sudah sampai 2024 juga kan sudah mulai masuk
angka kita nanti tahun ini untuk berjualan gitu. Udah 4 Luar tahun. biasa sekali. Iya. Sudah jalan 4 tahun nih berarti di Beli Suraya. Ya, sekarang tahun kelima. Kelima. Baru Tahun kemarin kelima. anniversary-nya. Ya, luar biasa. Kenapa memilih kepiting Beli Suraya? Apa seafood makanan Seafood, laut ya. nah gitu. Karena ya kalau dari dulu awalnya emang saya pecinta seafood. Dulu kalau beli seafood di Singaraja kan artinya agak susah, paling ada ikan bakar kan. Ya. Kalau kepiting, lobster jarang kita temu yang memang benar-benar ada kualitasnya kayak gitu. Bahkan saya pernah sampai ke Denpasar nyoba belanja beli seafood di sana. Lah, kok rasanya gimana ya? Kayaknya saya bisa buat nih kayak gitu. Mumpung di Buleleng belum ada Ya. gitu. Kepikiran sampai pada saat itu saya sebenarnya ragu. Karena kenapa ragu? Kita tahu sendiri Singaraja seperti yang dikatakan Beli Indra tadi. Kalau di Singaraja itu memang peluangnya masih besar, masih terbuka lebar. Cuma risikonya juga besar. Karena apa? Kita lihat daya beli di Singaraja tuh nggak bisa kita samaratakan dengan di Bali Selatan, di ibu kota di Denpasar kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau ya udahlah, namanya juga kita usaha. Ya udah, ayo gas, coba kita bikin bikin menu seafood tapi harganya biar menjangkau ke pasar yang menengah ke bawah. Bagaimanapun caranya gitu ya. Okay. Awalnya kan semua agak mau ada yang pengen coba-coba dulu, ada yang mau udah tahu rasanya memang kepiting kayak gini atau si lobster kayak gini, ya udah langsung aja beli, apalagi dengan harga yang saya tawarkan dulu tuh bersahabat gitu. Semua kalangan bisa kita jangkau. Akhirnya lanjutlah sampai sekarang ini. Kita ingin menjangkau, kita ingin semua masyarakat Buleleng tanpa melihat kalangan bisa menikmati hidangan yang memang menurut di pikiran mereka itu wah ini makanan mahal. Nah, kita menepis itu, oh semua bisa makan seafood. Oke. Tapi dengan harga segitu bisa menutup pengeluaran Beli Suraya dulu. Kalau dulu sih kita memang tujuannya tidak berfokus pada keuntungan. Nah, kita berfokus pada pengenalan dulu sama pengenalan produk dulu. Nah, sudah dikenal ya kita mengikuti juga harga pasar yang dikasih sama suppliernya dulu. Nanti kalau memang pas musimnya ya kita kasih harga murah atau kita promokan. Kalau memang lagi susah ya mau nggak mau ya kita juga harus menaikkan atau mengurangi lah volumenya untuk kita beli, karena seafood itu riskan sekali, cepat sekali barangnya stoknya cepat sekali rusak. Jadi pengelolaan bahan baku itu di situ kuncinya paling untuk seafood. Gampang-gampang susah gitu. Tidak setiap hari ada ya, musiman juga ya seafood ya Beli Suraya. Kan makhluk hidup, apalagi kita belinya hasil tangkapan alam, jadi nggak bisa kita pastikan kapan ada kapan dapat. Kalau memang lagi musimnya dia banyak ada barangnya, kalau memang nggak musim ya susah. Nah, dengan cerita tadi yang sudah disampaikan Beli Suraya bahwa awalnya coba ke Denpasar nyicip kayaknya saya bisa deh buat rasa yang serupa lah gitu istilahnya. Kemudian untuk eksekusinya sendiri gimana? Sempat mengalami kesulitan kah atau memang sebenarnya punya basic masak nih Beli Suraya nih, jangan-jangan nih? Kalau basic masak saya kan jauh ya dari, artinya sekolah pun saya nggak ada yang ngambil jurusan masak. Tapi kalau hobi, kalau di rumah itu sering saya coba-coba makanan, buat masakan di rumah untuk acara makan-makan sama teman-teman itu sering saya coba. Nah, waktu berjualan pertama yang di seafood di Gerai Kepiting ini memang awalnya adalah resep coba-coba. Makanya agak sering berantakan lah dulu rasanya. Dikomplain sama si A sama si B, ini kurang gini kurang itu, ya itu kan masukan. Kembali lagi setelah kita coba lagi, jual lagi, coba lagi, akhirnya kita nemu formula yang sampai sekarang ini. Sampai yang sekarang ini ya saya yang punya racikan bumbunya. Sudah dipatenkan belum nih? Oke, berarti pada saat itu juga Beli Indra tentunya juga nyicipin rasa yang diolah Beli Suraya dulu ya gitu ya? Ini juga nih, kalau saya backgroundnya mungkin orangnya bilang orangnya aneh kali ya. Kalau saya jujur aja saya belum pernah nyoba makanannya, karena memang sejujurnya saya ada alergi juga kan gitu untuk di seafood ini gitu. Jadi saya ada tagline-nya, hal yang kita benci itu yang menjadi
kunci kesuksesannya kita gitu. Jadi ya makanya dulu pas saya tawarin, saya kan nggak tahu dulu dia alergi nih. Indra coba itu baru kita eksekusi. Nggak mau, berarti wah jangan-jangan nggak mau nih. Ya udah, kok giliran dia ngejar saya lagi, ayo oh ternyata dia alergi. Itu. Tapi dia percaya. Itu yang apa namanya? Kadang orang yang dia katakan sendiri aneh gitu kan. Belum nyoba tapi percaya gitu. Tuh. Jadi intinya kalau saya sendiri sih kepercayaan itu adalah lidah konsumen adalah juri terbaik. Gitu jujur aja. Lidah konsumen itu memang konsumen itu terbuka dan jujur, memang merasakan makanan itu memang benar enak atau memang ada yang kurang atau yang ada yang pendapat lain. Itu sudah mewakili kepercayaan kami gitu istilahnya gitu. Kemudian ketika ada peluang itu ada terjadi repeat order atau mungkin yang berulang-ulang, dan ketika ada rasa penasaran itu, kalau menurut kami itulah peluang yang kecil untuk kita memulai awalnya gitu. Jadi kita kalaupun dibilang ragu, boleh sesuatu hal yang baru tuh pasti ragu gitu. Tetapi kalau kita harus ikut terlibat juga. Jadi kita berkolaborasi atau menyukai produk itu bukan hanya karena ingin melihat wah ini pasti bakalan untung besar gitu, enggak. Yang terpenting adalah kita mulainya dulu deh. Mulainya dulu gimana, kemudian kuasai produk itu bagaimana kan gitu. Kemudian kita bagaimana sih mengemas produk itu biar orang mengenal produk kita sendiri gitu. Intinya saya saja yang belum mencoba, apalagi yang sudah mencoba nih, berarti kan suatu yang sudah yang menarik gitu ya. Bukan kita hanya melihat dari keuntungan tiap penjualan, tapi bisnis adalah peluang gitu lah. Peluang yang harus kita ambil, karena terkadang momen peluang itu kalau sudah lewat pasti sudah terlalu jauh jadinya untuk bisa mengejar itu gitu. Karena kan kita terkadang tidak sadar bahwa peluang itu ada di depannya kita, tapi kita tidak mengambil gitu jadinya kemarin gitu. Jadi ketika kami berdua sudah klop dengan mindset masing-masing, ya udah ayo kita coba gimana nih settingannya di Buleleng gitu lah. Kita adaptasi dengan di Buleleng bagaimana gitu. Jadi konsumen adalah kami kerjasama dengan ada chemistry dengan konsumen, interaksi sama konsumen kami gimana. Karena konsumen lah kita ada sampai di tahun kelima ini gitu. Luar biasa. Berarti intinya di awal harus kita eksekusi dulu ya. Kalau banyak pikiran sana sini nggak jalan-jalan nanti malah gitu ya, beli Indra ya. Iya benar gitu. Waktu pun juga kami juga vakum selama 5 bulan itu, kami dapat vakum juga jualan 5 bulan itu, kurang lebih 5 bulan. Alasannya? Iya, waktu itu karena ada perpindahan tempat kami dari Nakula ke Kartini kemarin waktu itu. Jadi yang kami lakukan adalah memperbaiki di dalam kami, internal kami, apa sih yang kemarin yang kurang. Kemudian kami banyak berinteraksi dengan konsumen kemarin. Kemudian kan kita mengajak pegawai, gimana sih kita mengatur memanage orang-orang yang ada di dalam kami ini, pegawai kami gitu. Karena menciptakan cita rasa yang sama itu, apalagi Sura yang mempunyai produknya kan belum tentu bisa dieksekusi dengan bagus dengan pegawai kami kan itu. Iya. Jadi hal yang tersulit adalah ketika sudah mulai adalah mempertahankan. Itu yang Sura yang selalu controllingnya tinggi untuk mempertahankan rasa itu gitu. Karena itu bahkan menentukan keberlangsungan usaha kami juga. Gitu. Jadi kita tidak berusaha, bukan hanya berusaha datang sekali langsung pulang tapi nggak datang lagi belanja gitu. Itu yang jadi terbuang sia-sia jadinya kalau menurut kami. Jadi kita sudah berupaya mendatangkan untuk orang menarik datang ke tempat kami, tetapi sampai di sana cita rasanya berbeda dengan hari-hari yang orang berbeda gitu sih. Hal yang kecil tapi jujur efeknya itu yang besar ya. Sering makanya Sura itu jujur aja orang dia ketat dengan SOP dan controlling, cuman yang dipikirkan adalah keberlangsungannya. Itu yang kita pertahankan karena gitu. Customer itu adalah aset yang paling berharga. Kalau lebih baik kehilangan gini daripada kehilangan customer. Gitu. Baik, luar biasa. Bagi Anda pendengar yang mungkin ada pertanyaan seputar siput ya, Anda bisa bergabung sore hari ini di 0362 24644. Tadi yang saya menarik yang disampaikan oleh Beli Indra bahwa
alergi seafood ternyata. Dulu punya pengalaman apa dengan seafood, Indra? Dulu mungkin masa kecil atau gimana iya, kali iya. ya. Ketika saya makan seafood itu ya awalnya mungkin bagus cuman kok lama-lama nggak bagus. Selain Oke. anggaplah ada bintik-bintik merah atau gimana, aduh nggak cocok nih atau gimana kan gitu. Mungkin apakah boleh tidak sesering itu dulu mungkin kan atau gimana gitu. Jadi tapi itu bukan hal yang menjadi kita trauma Ya, betul. gitu sih. Tapi kalau kita ya sudah kembali anugerah sebuah langkah untuk ketemu sama Sura buat kita rilis nih produk kuliner seafood ini gitu. Seperti yang disampaikan Jadi, tadi bahwa ketakutan terbesar kita adalah peluang usaha gitu saya ya. benar gitu ya. Melewatkan kesempatan. Iya, kita benci, kita ya aduh makanannya enak malah kok kita nggak bisa nikmatin kan jengkel juga. Kalau boleh ganti deh yang nggak alerginya kan gitu kalau boleh. Gimana? Beli Sura, ada tanggapan nggak terkait hal itu? Kalau alergi ya, yang memang itu yang sesuatu yang susah dijelaskan. Iya, Kalau iya, iya. kadang Secara medis ya. Ya, kalau di apa namanya? Terkadang alergi seafood itu apa namanya ya? Kalau dibilang anugerah juga. Kalau dibilang sebuah apa namanya? Apa yang kayak tadi Blindra bilang tuh yang apa namanya ya sebuah yang sesuatu hal yang kalau boleh bisa diganti ya diganti. Kalau apa ya? Kita nggak bisa juga melihat itu sebuah apa namanya sebuah satu hal yang menjadi kayak Blindra menjadi penghalang karena apa namanya ya kadang kita kalau orang tuh nggak sadar dirinya alergi. Alerginya bisa aja di seafood tertentu, kadang ada udangnya aja tapi cubinya tidak, ada yang di ikannya tapi yang kepitingnya tidak. Tapi kami di Geria Kepiting apabila nanti ada pembeli atau pelanggan customer kita yang kesana tiba-tiba merasakan sesuatu yang apa namanya alergi ya, kita siap ganti rugi semuanya. Karena tapi kita jamin sih seafood atau kualitas seafood yang kami hidangkan di atas meja maupun di take away dibawa ke rumah itu adalah kualitas seafood terbaik dari kami. Ya, luar biasa sekali. Nah, kita sekarang bahas terkait peluang nih, Beli Sura. Peluang pada saat dulu awal penjualan kan tentunya masih belum ada banyak pelanggan lah gitu ya. Kemudian makin kesini bagaimana tanggapan masyarakat juga? Lumayan juga sih positif ya, sebagian besar tanggapannya sangat mendukung dan sangat respect kepada usaha ini. Artinya dari tanggapan kita kan dulu sering dan dari kita berjalan dari online pemesanan lewat WA kan kita simpan nomor-nomor dari pelanggan. Artinya ketika kita mengadakan suatu promo langsung ada bahkan ada yang ngechat duluan gitu, beli hari ini buka nggak? Beli hari ini ada promo apa kayak gitu. Jadinya wah ini merupakan kesempatan nih kalau gitu. Makanya kemarin pas sempat tutup beberapa bulan itu kita masih menjalin komunikasi sama pelanggan. Bahkan ada yang rela pelanggannya bilang ayo beli semangat pasti Geria Kepiting buka lagi. Gitu. Artinya kan saya secara pribadi wah tersentuh juga nih, wih. Udah tunggu-tunggu nih gitu ya. Ditunggu-tunggu nih kita nih. Karena padahal sebelum kejadian opening di Kartini kita udah wah gimana nih Indra, kita bisa mengulang lagi yang ke di Nakula. Ayolah gas aja, planning is planning tapi running itu pasti. Berarti memang saat itu juga pelanggan juga tentunya udah ada pelanggan kan, kemudian pelanggan juga nunggu-nunggu nih, ini kenapa agak lama nih breaknya gitu ya. Itu yang memacu semangat saya untuk ayo kita kembali lagi, kita buka lagi gitu. Karena dari kepedulian pelanggan kita mendapatkan suatu hal yang memang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Kita kadang-kadang kan ada kita sudah off di usaha itu, ada pelanggan yang menghubungi kadang nggak ditanggapin atau nggak direspon. Kita respon aja apapun yang keadaan kita bicara seadanya aja. Memang ya kita sedang tutup sementara, nanti di lain waktu kita pasti akan buka lagi. Nah di saat break itu Beli Indra mungkin apa yang dilakukan pada saat itu? Memang fokus di situ terus atau memang ada terpikirkan ada hal yang lain yang ingin dicapai lagi? Waktu itu dengan skala kita buka di awal kan gitu. Ini merupakan juga langkah kecil tapi kemudian di Karti ini ada langkah besar kita karena momen kita, bukan hal yang lagi kita menyepelekan bahwa gimana sih
berpeluang atau bersaing bisnis dengan kompetitor kita yang ada di Bali ini kan gitu. Jadi memang benar-benar segala apapun yang kita manage itu kita sudah harus atur jadinya di tempat kita buka di Kartini ini gitu. Jadi segala kekurangan atau memang perkembangan dari persaingan bisnis ini kita itu mengumpulkan bahan-bahan itu. Jadi selama 5 bulan ini jadi bukan hanya kelihatannya selesai jualan ya udah santai-santai enggak gitu, tapi malah kita momen untuk mengembangkan gitu. Jadi pengembangan dari segi produk, dari segi SDM, dari segi strateginya bagaimana gitu. Jadi kita memanfaatkan memang benar-benar peluang itu gitu. Jadi kita ya sharing-sharing juga dengan teman-teman pelaku bisnis yang ada di Buleleng maupun juga di Denpasar atau di Gianyar juga kita sharing-sharing. Jadi pengalaman mereka itu ya sebagai bekal kita juga jujur aja untuk di Buleleng ini gitu. Karena ndak banyak juga orang yang ingin hanya stagnan di sana, tapi kita ingin terus ya, melangkah terus karena kita memang tujuan awalnya kan memang menarik nih biar orang sering ayolah makan enak langsung ke Denpasar gitu. Kita membalik, kita balikan. Ayo teman-teman yang di Bali Selatan singgahlah ke Buleleng. Iya kan. Betul. Ini udah dikasih bonus shortcut kan gitu. Sudah dikasih bonus shortcut berarti sudah nggak ada alasan lagi nih akses nih ke Buleleng sudah terbuka. Iya benar. Jadi kita kan pertama satu sisi juga membuka lapangan pekerjaan, tapi kita juga ada perputaran uang gitu. Jadi perputaran atau mata pencarian ini kita dampaknya ke pedagang-pedagang juga yang ada yang di pasar, ada secara supplier atau hal-hal yang kecil. Nah, kan itu kecil tapi berbanyak gininya dampaknya gitu. Jadi kita memang hal yang baru tapi harus memang kita besarkan gitu. Kita harus memang kembangkan terus gitu agar memang terus stabil dengan adanya gempuran-gempuran pesaing. Pesaing itu memang pasti ada. Kita harus siap di kapanpun itu. Kita harus siap dan juga pasti ada juga yang ingin membuka usaha seperti itu. Tapi kita dengan kekuatan branding produk kita sendiri itu yang kita kuatkan ya, itu yang kita harus pede gitu lah. Jangan ketika ada kompetitor mundur gitu ya, jangan. Jadinya tetap aja percaya, pastikan kan kita berapa penduduk sih yang ada di Buleleng dan juga di luar Buleleng, masa sih nggak ada yang nyangkut nih di tempat kita dengan memang kita yakin produk itu gitu. Jadi mereka sudah punya jadwal nih. Hari apa nih kita ke Geria Kepiting, momen apa nih kita ke Geria Kepiting ya gitu deh. Kita. Jadi dan juga kami sebagai semangat baru juga dengan adanya masyarakat misalnya dari Denpasar yang sudah mau singgah makan di tempat kami dan berliburan menikmati wisata di Buleleng dan makan di tempat kami dan juga kaget gitu. Ini nggak ada di Denpasar nih. Iya dia kira di Denpasar cabangnya di mana kan gitu. Iya Denpasar di mana tempatnya. Nah Denpasar mana kak? Ya padahal kita enggak, kita asli Singaraja. Oh gitu. Saya bilang kaget juga. Kirain bukan orang dari Denpasar tapi pindah ke sini. Oh berarti kalian kebalik dong nanti jadi kalian dari Singaraja nanti ya di Denpasar. Dia bilang ya nanti. Jadi terkadang ya sharing ada nomor HP juga, sosial media juga. Kalau nanti buka sana sharing juga jadi kan kita punya database memang pelanggan kita gitu, kita jaga baik-baik sih gitu. Itu sih yang memang interaksinya salah satu mungkin masyarakat juga konsumennya mancing nih buka sana lah gitu salah satunya. Iya benar-benar. Jadi itu kan seperti tadi kita bilang juga konsumen juga ada aset, berarti kan sebagai informan kita. Ya bisa saja mungkin kan mereka punya grup atau keluarga yang ada di Denpasar. Ya kalau ke Buleleng jangan lupa singgah nih ke Geria Kepiting. Kalau dulu kan orang bilangnya kalau ke Buleleng jangan lupa makan ayam betutunya. Kalau sekarang beda nih tagline-nya dong. Ke Buleleng jangan lupa singgah makan ke Geria Kepiting. Belum ke Buleleng kalau ke Geria Kepiting pastinya kan gitu. Oke. Nah, Bisura terkait hal tersebut
mungkin ada nggak kira-kira yang apa namanya konsumen yang sengaja dari jauh-jauh luar Buleleng kemudian sengaja datang ke sini cuma nyari seafoodnya aja gitu? Iya, memang ada yang seperti itu karena kemarin dari kekuatan sosial media juga sih dari kami, kita kemarin push di sosial media, di TikTok, Instagram, Facebook, bahkan sampai kita undang influencer itu dari Denpasar. Oke. Nah, ayo Kak, kita collab ke Singaraja nanti. Akhirnya apa namanya? Saya pun juga heran. Ternyata kalau lagi pas weekend dari plat kendaraan udah, wah ini bukan plat Buleleng. Yeah. Ada dari Gianyar, Karangasem, bahkan terakhir kemarin dari luar pulau ada. Apa namanya? Pas mungkin dia mampir ke liburan rencana ke Denpasar, Singgah dulu. ketemu sosmed kami, wah kemarin kita lewat tuh ke sana. Akhirnya dia kembali ke Bali, apa namanya, ke Buleleng, makan aja dulu lagi ke Denpasar. Oke. Tuh, wih, saya berpikir wah ini luar biasa nih. Kadang terbesit juga kalau buka Denpasar gimana ya kira-kira. Karena di sosmed juga sering ditanya sama pelanggan. Kebetulan ya saya sering juga main sosmed kan, kadang-kadang lihat Cek komen gitu ya. interaksi sama oke. pembeli dari sosial media, selain dari WA kan dari sosmed juga kadang saya balas juga gininya. Denpasar ada nggak Kak? Di Gianyar ada nggak Kak? Di Tabanan ada nggak Kak? Ayo gas buka Denpasar gitu. Wah ini kayak gini nih, apa namanya, ucapan netizen adalah doa. Mudah-mudahan ya kan. Iya. Akhirnya ayo langsung sekarang kita bikin gimana caranya Geria Kepiting itu biar menjadi ikon di Singaraja untuk tempat makan kuliner seafood. Jadi seafood itu nggak hanya sekedar jimbaran. Iya. Bahkan kemarin ini kita apa namanya, buka-bukaan aja ya, kemarin ada dari Denpasar belanja ke sini makan sama keluarga. Wah ini seharusnya ini kerang bakar ini bukan kerang bakar jimbaran lagi, kerang bakar Buleleng. Tapi orang-orang kan gininya mikirnya kan kerang bakar Jimbaran, seafood Jimbaran. Iya. Bahkan kemarin ada orang Jimbaran loh yang makan ke Singaraja, ke Geria Kepiting. Wah ini di luar ekspektasi kita. Target dulu hanya sekitar Buleleng, sekarang bisa menjangkau menyebar luas dia. Iya. Sampai kemarin saya jujur aja beli, saya yang tadi makan bisa nggak kirim paketnya ke Surabaya. Waduh, ke Surabaya yang bener aja Kak, kayak gitu. Kita di Singaraja. Iya Kak, saya tahu, saya barusan dari sana. Itu keluarga saya suka, dia mau dibungkusin, kira-kira bisa nggak kirim ke Surabaya biar kondisinya masih aman nggak, masih makanannya masih tahan nggak gitu. Oke. Saya bilang waduh, saya belum berani, belum bisa, belum pernah soalnya, nanti takutnya kecewa. Tapi saya waktu itu gimana kalau gini aja Kak, paketnya saya kirim, kalau di sana masih gini, masih ini baru dibayar, kalau enggak ini nggak apa-apa, yang penting kita bilang. Akhirnya setelah saya kasih gini apa namanya saya kasih penjelasan kalau ketahanan seafood itu memang nggak bisa sampai berjam-jam, apalagi sudah matang, di pending lah dulu. Nah, mungkin nanti lain kali saya kesana lagi, ke Bali lagi gitu. Artinya apa namanya ya, di titik ini wah saya sama Indra juga, wah ini mulai peluang baru lagi nih gitu, mikirnya kayak gitu. Kita mempertahankannya ini yang sekarang apa namanya, mempertahankan dan meningkatkan lagi jangkauan kita. Oke, luar biasa juga, sudah luar pulau sekarang batasan pembelinya ya, beli Surabaya, ya. luar biasa. Oke, nah terkait bisa dikatakan juga bahwa Beli Sura dan juga Beli Indra ini sebagai apa ya, penggagas kepiting apa seafood di Buleleng, bisa nggak dikatakan seperti itu? Atau memang sebelumnya sudah ada sebenarnya? Kalau penggagas sih tidak ya, kalau penjual pun juga sudah ada yang lebih dulu dari kami. Sebelumnya dari mungkin waktu saya masih muda dulu sudah ada penjual seafoodnya. Cuma apa namanya ya, berbeda di teknik marketingnya aja mungkin, atau di strategi bagaimana caranya berjualan. Karena kita kan perubahan gini itu kan cepat sekali ya, perubahan apa namanya, perubahan teknologi kita. Karena ada yang berjualan dengan cara konvensional. Kalau kita gencar di sosial media, kita manfaatkan teknologi yang apa yang sekarang lagi viral, kita ikutin trennya. Akhirnya kita postingan kita FYP, orang-orang mulai sekedar ya lihat aja dulu, lihat disimpan, mungkin mampirnya apaan itu kan,
kita harus siap siaga di sini gitu. Kalau seafood banyak yang di Buleleng karena kita kan memiliki daerah pesisir pantai yang luas, Iya. paling luas ya di sini. Apalagi kita penghasil ikan karang di sini paling sama ikan cekalan kayak itu. Cuma yang masih susah itu yang kepitingnya. Itu mungkin yang ditonjolkan di sana ya, Beli Zura ya. Karena makanya pelanggan ada ikan bakar nggak, kita bukan berarti kita nggak bisa di ikan bakar, nggak main ikan bakar, memang kita berfokus pada kepiting sama lobster. Oke, Beli Indra, menghadapi persaingan yang serupa di kawasan Buleleng sendiri seperti apa menghadapi itu? Di Buleleng seperti tadi saya bilang juga karakternya beda. Jadi karakternya beda, dengan orang-orangnya juga yang berbeda. Jadi kita di satu sisi mengedukasi juga ke pembeli atau konsumen juga kita kan gitu, bahwa menghilangkan mindset bahwa pasti buka di Buleleng bentar nih, nggak cukup setahun aja sudah tutup ya. Ada seperti itu, tanggapan seperti itu. Kami dengarkan langsung, ada juga dari luar kan gitu. Tetapi kita terus berproses dan juga terus belajar. Jadi kita intinya di Buleleng itu jangan cepat berpuas diri itu ya. Terkadang di Buleleng itu pengen cepat terus, jenis dan kulinernya sama dan ingin cepat-cepat buka, tapi dia belum mempelajari gimana sih pangsa pasarnya. Itu belum dia pangsa pasarnya gitu. Jadi kalau kita ya secara singkat kita memakai konsep CEO gitu loh. CEO itu maksudnya clarity itu maksudnya di sini pangsa pasarnya gimana sih di Buleleng, bagaimana kita pelajari marketnya gimana, kemudian segmen konsumennya di daerah ini bagaimana, kan kita di Buleleng kan terbagi-bagi wilayah tuh. Gimana sih pangsa pasarnya di sana, gimana sih daya tariknya, di lokasi ini lokasi, jadi kita punya opsi. Kita punya opsi yang mana sih yang memang cocok untuk kita buka di sana dan juga menjangkau pembeli kita, konsumen kita ya. Kemudian ada namanya endurance itu maksudnya daya tahan banting. Tahan banting kita menghadapi gempuran kompetitor gitu. Dan juga hal-hal yang memang bisa menyerang secara pribadi produk kita dan brand kita gitu. Kita harus tahan banting. Nah, tahan banting itu dengan cara apa ya? Kita harus menguatkan produk kita itu sendiri ya. Karena satu sisi yang menguatkan adalah manajemen kita gitu. Manajemen kita, produk kita untuk dari serangan-serangan atau kompetitor kuliner yang baru gitu. Jadi sekarang kita mau di pangsa pasar mana? Apakah yang kecil, yang menengah, apa yang besar kan gitu. Jadi kalau memang yang kita pangsa kecil, pasti yang kecil-kecil banyak pesaingnya. Jadi terpecah nih pembelinya. Jadi kalau dengan UMKM yang sedang, ini yang kita yang incar gitu. Jadinya hal yang kecil ada juga yang besar. Jadi kita mengedukasi mereka bahwa dengan makan di geria kepiting satu porsi bisa berdua, gitu. Jadinya orang tidak takut. Aduh, gimana ya, nggak kemahalan ya, cukup nggak uang nggak sih kita tuh makan di sini gitu. Jadi kita lama-lama mengedukasi mereka bahwa dengan makan di geria kepiting kita bisa makan berdua, dan juga itu menjadi poin penting juga kita untuk bisa bersaing di Buleleng gitu. Kemudian ada yang terakhir openness itu yang kita terbuka dengan siapapun itu yang memang berkolaborasi sama kita, dan juga kita ingin sama-sama ingin memajukan kuliner yang ada di Buleleng kan gitu istilahnya. Jadi hal yang beda, hal yang memang belum ada di Buleleng itu kita memang benar-benar memanfaatkan momen itu, dan sampai nanti kalau memang ada yang sudah berkuliner atau membuka usaha kuliner di Buleleng, tapi itu tidak membuat kita lemah juga atau memang turun branding, tetapi kembali lagi kekuatan produk, kekuatan branding kita itulah yang bisa mempertahankan kita sampai bisa nanti bertahun-tahun berikutnya itu. Karena kalau kita nggak tahan banting, kita nggak tahan produk, dan kita juga kemudian tidak insting kita bahwa gimana nih sekarang perkembangan. Iya, itu harus ada pengembangan, harus ada inovasi. Makanya kita di Geria Kepiting
Dulu ya jalan-jalan ke pantai ketemu perahu. Iya, perahunya udah kita kasih di meja aja gitu. Jadi kalau orang ke makan seafood, wah di mana nih kok ada Biar langsung di kok ada perahunya kan? Oh berarti sudah menjadikan ciri khas ciri ya, khasnya. ciri khas kita. Jadi kita memang seperti kita menampilkan makanan yang ada memakai kertas ambiar, yang makanan yang langsung dituang di atas meja. Oke. Kemudian kita ada namanya pakai piring perahu juga. Jadi merasakan suasana Nuansa di pantai. tengah-tengah Oke. pantai, tengah laut makan gitu. Jadi jadilah pembeda untuk kuliner kamu sendiri. Jadilah pembeda. Iya benar, pembeda. Sebagai karena sudah kamu sedikit aja bicara menyampaikan sudah tahu nih, oh di sana nih kamu makan nih gitu. Jadi sudah ketika mereka posting, sudah mereka di sosmed atau gimana ya sudah tahu di sana nih tempatnya nih, di Kartini nih, di kedai kepiting mereka makan gitu. Jadi ayo teruslah mencoba mencari pembeda, karena pembeda itulah menjadi peluang Ya, ya. buat kita berusaha. Berarti memang inovasi-inovasi tersebut yang terus digali ya setiap hari ya Bli Indra ya. Benar, setiap tahunnya. Jadi kita memang menyimpan dulu yang mana memang momennya harus kita rilis, yang memang belum dulu gitu. Jadi melihat juga dari perkembangan dunia usaha ini bagaimana sekarang kan gitu. Jadi kita harus mengikuti, harus adaptasi juga gitu. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan yang ada, bisa-bisa kita ditinggalkan dengan konsumen kita. Itu yang kita harus jaga ya, ritmenya lah, ritme cara berbisnis kulinernya gitu sih. Baik, luar biasa. Terima kasih Bli Indra. Kalau kita berikutnya ngomongin tentang bahan baku, kayaknya ke Bli Sura ya. Bahan bakunya untuk di kepiting sih, saya lebih fokus ke kepiting nih Bli Sura. Bagaimana? Susah nggak? Tapi memang untuk belanjanya sendiri dalam seminggu itu berapa? Istilahnya berapa kilo atau bagaimana? Kalau kepiting ya, kepiting kan ada komoditasnya juga kan. Oke. Karena kita kadang bersaing sama pembeli yang lain. Kalau kepiting di sini sebagian besar dari Timika, dari Papua. Oke. Dikirim dari Papua ke Denpasar, baru ke Singaraja. Ada juga yang kadang kita ambil dari Sidoarjo. Jadinya ya kepiting kan musim di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Kadang ada yang di bulan kepiting ini banyak banyak panennya. Bulan berikutnya bisa nggak ada di sana gitu. Jadi kita mengatur ritme pasokan kepitingnya dari supplier itu. Kalau pas lagi musim kita stok. Kalau lagi pas ketika tidak musim ya kita masih punya stoknya gitu. Makanya kita di sinilah kita gamblingnya di sini harus berani keluarin harus stok Modal banyak. kas ya yang besar. Selain itu di sisi lain kepiting juga nggak bisa kita asal-asalan stoknya gitu. Karena kepiting juga punya kekuatan hidup yang ada waktunya. Masa penyimpanannya berbeda. Masa penyimpanannya berbeda dan cara menyimpannya juga harus berbeda gitu. Karena nanti biar tidak menurunkan grade dan kualitasnya. Kadang-kadang di quality control di kepiting ini yang paling susah. Sering saya tekankan pada tenaga karyawan di warung. Kalau kalian menemukan kita kan tetapkan dulu standarnya nih. Kalau kalian menemukan kepiting yang tidak sesuai standar, kalian laporin aja, jangan dikeluarkan makanannya itu. Jangan sampai itu bahaya itu kan. Kita menyajikan cek berkala kepiting itu biar tidak sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang tidak sesuai standar kita. Nah kita kan akhirnya menerima komplain gitu jadinya. Untuk kepiting untuk pas lagi lagi susahnya, memang kadang-kadang kami sempat tutup gara-gara tidak punya kepiting. Pernah berapa lama tutup gara-gara itu Bli Sura? Sehari lah Pak, saya nggak bisa gini lama-lama. Sehari 2 hari pernah juga waktu itu, pas kebetulan ada momentum hari menjelang Lebaran itu kan Lebaran itu kita supplier kita kan banyak kan orang Muslim, orang di Jawa. Jadinya dia kan hari raya nih, dia libur. Mas kapan nih bisa kirim terakhir? Makanya kita drop barangnya semua, termasuk yang siput-siput yang lain, termasuk udang, cumi, ikan itu kan
kita ambilnya dari luar Buleleng. Oke. Karena kan stoknya ada, orang yang ngirim yang nggak ada. Iya. Ekspedisinya yang tutup. Kayak gitu. Kadang kalau yang di Denpasar ekspedisinya ada, dagangnya yang nggak ada gitu. Makanya gampang-gampang susah jadinya. Yang penting kalau di seafood, kalau kami teknik penyimpanan kan itu yang jadi rahasia. Harus benar ya. Iya benar. Ya. Karena cepat rusak nih seafood ini kan, makanya kenapa seafood mahal ya karena di penyimpanannya ini yang harus benar-benar bagus. Karena masakan seafood yang enak berasal dari bagaimana teknik penyimpanan dan pengolahan di belakang layar kayak gitu. Ketika dihidangkan di depan meja menjadi makanan yang enak, fresh gitu. Ya, kemudian di antara isian seafood yang tadi disampaikan ada udang, kemudian apa aja beli Surah? Udang, kepiting, lobster, ada kerang, cumi, sama ikan. Nah, selain itu apa yang mungkin memang lagi susah-susahnya gitu? Biasanya perlu pesan lama baru ada gitu. Lobster ya, karena lobster yang paling susah tuh sebenarnya kepiting. Kepitingnya itu malah. Iya. Oke. Karena kepiting sedikit pembudidayanya, banyak kan dari alam. Kalau lobster sekarang kan udah ada pembudidaya. Iya. Tapi kadang ada dari lobster diekspor dia. Makanya ketika sudah ekspor main ya kita nggak bisa nggak dapat barang kayak. Oke, luar biasa. Beli Indra. Ya. Izin kita sapa pendengar ya. Oke, Di boleh, 4644. ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana ini? Dari Nyoman Wandawan. Pak Nyoman Wandawan. Oke, silakan Pak Nyoman. Ada pertanyaan barangkali? Silakan. Ya, selamat sore narasumber. Selamat sore. Ya. Gini, saya mau usul karena saya dengar dari tadi bahan kepiting itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak itu. Nah, bagaimana kalau kita coba-coba mengembangkan produk yang lain supaya langganannya bervariasi. Ada yang menanyakan ini, ada yang itu, ada yang mau ini, ada yang mau kepiting, ada itu. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih dari Pak Nyoman Wandawan. Ditanggapi, silakan beli Surah. Terima kasih Pak Wandawan. Ya, masukannya ini benar-benar untuk kami berkembang lagi ke depan. Tidak ada yang mau, ketika membeli ada yang mau makanan kepiting biar ada, mau yang lain biar ada juga gitu. Begini Pak, kita juga sudah ada sekarang menu ayam ayam goreng ya untuk kita menghadapi pembeli atau customer yang memang alergi seafood. Jadinya kita buat ayam goreng, kita buatkan nasi goreng. Nah, ke depan mungkin nanti dari menu sayuran bakal kita kembangkan lagi Pak, nanti ke depannya nanti kita masih pengelolaan di bahan baku ini kita masih belajar juga. Nanti suatu saat pasti kita launching menu-menu yang lain lagi biar selain kepiting kayak gitu. Begitu. Mungkin dari Indra ada tambahan. Silakan Bu Indra. Ya, kalau kami memang makanya kemarin kita ada opsi, memang ketika kepiting itu tidak ada misalnya dan juga lagi kosong barangnya, jadi kita pasti akan memberikan opsi yang menu-menu yang lainnya yang memang tidak kalah enak juga. Ya, tidak kalah enak juga dan juga yang tidak harus didapatkan di hotel gitu. Nah, jadi kita memberikan ada lobster, cumi, kerang dan yang lainnya yang dulu kansnya orang itu harus ke hotel ataupun mungkin ke daerah Jimbaran. Nah, gitu. Jadi Bapak bisa juga teman-teman yang lain bisa juga menikmati kenikmatan dari ada lobster bakar kami, ada kerang bakar yang kita kelola dengan rasa saus padangnya dan juga lada hitamnya. Nah, gitu. Jadi orang dulu kan bingung nih kalau pengen makan kepiting atau lobster mungkin bisa-bisa dari rumah udah nyari tutorial. Udah cari tutorial gimana makan lobster, gimana makan kepiting gitu ya. Tapi kita lihat ada memang jujur aja waktu di awal-awal ada yang bingung gimana sih cara makannya atau gimana. Kan gitu. Tapi kita
kita buat kebiasaan, kemudian kita di sosial media kita posting juga bahwa gimana sih cara makannya. Ada pasti kelihatan, wah gimana nih kok ada kepiting ada pakai tang, ini tangnya mau dipakai apa nih gitu. Mungkin itu salah satu ketakutan pelanggan juga ya di Indra ya. Iya benar gitu. Jadi mereka bisa makan, jadi mereka bisa makan bukan hanya kepiting, bisa lobster juga. Kemudian nanti dari lobster itu memang ada isiannya juga di dalam juga. Jadi orang-orang tua pun tidak takut untuk memakan lobster karena adalah lobster air tawar ya, dengan kandungan nutrisi yang ada, jadi tidak mengganggu yang memang punya Kolesterol, ya. kolesterol tinggi atau penyakit yang memang sensitif. Jadi dengan air tawar tetap bisa menikmati seafood dengan aman dan sehat, tetapi dengan lobster air tawar tersebut jadi juga bisa menikmati secara langsung seafood yang ada kita miliki gitu. Jadi pasti kedepannya ada menu-menu yang lain lagi nanti yang kita inginkan dan juga konsumen inginkan gitu. Jadi hal yang membeda, jadi sebuah ya menu momen mereka juga sih ya, kenangan mereka bisa makan di Geria Kepiting. Oke, begitu ya Pak Nyoman Wandawan ya, sudah ditanggapi ya. Karena kebanyakan orang-orang bapak-bapak atau ibu-ibu orang tua yang mungkin ya memang ada gangguan penyakit kolesterol agak-agak takut. Iya. Kalau dari saya pribadi kolesterol itu kan ada kolesterol baik, kolesterol jahat. iya. Jadi kolesterol itu bukan ditakuti tapi dibijaki. Boleh asalkan sesuai dengan porsinya. Jadi tetap bisa asal pun dikontrol ya. Iya, tetap benar-benar. kontrol. Oke, terima kasih pendengar dan juga Pak Wandawan tadi sudah ikut bergabung sore hari ini. Kalau berbicara tentang kepiting memang tadi katanya susah nih beli Suraya. Dalam sehari bisa nggak kira-kira ada berapa biji nih yang istilahnya apa, bijian kah yang Kilo ya? Kilo per kilo. Oke, berkilo berapa kilo habis dalam sehari biasanya? Tergantung momentum sih. Kalau musim liburan kayak kemarin di pasca lebaran itu sehari bisa satu box 25 kilo. 25 kilo itu kalau kita bijikan berapa kira-kira? Per kilo isinya 3 sampai 4. Berarti Oke. kalau 25 sekitar 80 sampai 100 ekor. Oke. Itu dalam satu hari jualan. Makanya kadang-kadang supaya sampai heran, wah ini kepitingnya dibawa kemana ini? Kadang-kadang kan Disulap hilang. order satu box habisnya 3 hari, ini satu box, besok lagi minta satu box. Yang pusing bukan di sana aja, saya juga pusing nyari barangnya gitu. Ya biar sama-sama jalan lah. Berarti memang untuk masyarakat Singaraja sendiri lebih banyak memang mencarinya yang kepiting memang ya. Karena kita kan menunya beragam. Oh. Mungkin kalau ada di menu keluarga, memang kita mix isiannya. Kita Oke. gabungkan paket makan untuk berapa orang kan kayak gitu. Kita beragam, kita punya menu untuk 1 orang sampai 10 orang Ya, sesuai ya, dengan ya. kebutuhan. Jadi isinya di mix, ada cumi, ada udang, kerang, sama kepiting lobsternya itu udah jadi satu paket dalam satu menu. Ada sayurnya juga, jagung itu juga beli Suraya. Ya, jagung manis ada. Iya. Cah kangkung untuk sayur. Jadinya kepiting tetap terjual. Gitu. Tenaga kerja ada berapa sekarang karyawan beli Suraya? Sementara baru 16 sih yang di lapangan, yang artinya di warung kita 16 orang. Kemudian ada karyawan operasional yang artinya membantu di gudang, ada yang membantu ngambil pengiriman barang. Artinya totalnya sih 18. 18-an ya. Oke. Baik, beli Suraya dan juga beli Indra, mungkin karena waktu kita semakin merapat ya ke pukul 15, cepat sekali ya. Tidak terasa. Nggak terasa. Mungkin apa nih harapan ataupun closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait kepiting, olahan kepiting dan seafood semacamnya ini? Saya ingin ke beli Indra terlebih dahulu. Oh iya, kalau kami dari terakhir dari Geria Kepiting Bali untuk bisnis kuliner seafood ini ya, ayo kita membuka bisnis dan juga masyarakat Buleleng khususnya dan juga dari teman-teman di luar kota lainnya, ayo kita mencoba menu yang baru, yang ada hal yang baru di Buleleng kan gitu ya. Jadi tidak perlu takut lagi dan juga tidak perlu jauh-jauh lagi nih untuk menikmati rasa khas dari sos padangnya Geria Kepiting Bali gitu. Karena produk kami semua berbahan rempah khas Bali dan juga jadi sangat pas untuk di lidah masyarakat Buleleng maupun Bali dan juga luar kota lainnya. Dan itu sudah kita buktikan sama-sama bahwa
konsumen dari beberapa daerah, beberapa tempat sudah mau mampir dan juga sudah merasakan nyaman dan makan tempat kami. Itu sebuah penilaian atau juri kami yang memang sudah mengatakan ya enak juga. Jadi rasa penasarannya, ayo deh datang ke Geria Kepiting biar nggak penasaran. Takutnya kan di rumah gelisah nih, nggak tidur belum makan. Iya kan gitu ya. Tapi kalau ada juga pernah konsumen yang ingin mencoba, oh ya kita kasih harga berbeda. Dia karena setiap mereka yang datang itu sudah kita hargai, ya karena mereka sudah berniat, sudah mau datang kan itu. Kita harus memberikan servis pelayanan ke mereka, jadi mereka nyaman dan suka makan di tempat kami. Next mungkin dia sendiri hari ini, mungkin besok 2 bisa, kemudian hari adalah keluarga besar yang diajak. Gitu. Jadi rayakanlah momenmu bersama keluargamu, teman sahabatmu di Geria Kepiting Bali. Kami tunggu ya. Wah, luar biasa. Silakan terakhir Beli Surah. Dari saya kalau dari kami ke Geria Kepiting, tujuan utama saya sih sebagai anak muda ya, harus bermimpi besar terutama. Jangan takut untuk bermimpi besar. Kami Geria Kepiting bertujuan ingin menjadi identitas di Bali Utara, menjadi ikonik lah, tujuan wisata kuliner di Bali Utara. Selain dari wisata alamnya, kita juga harus punya wisata kulinernya. Ya, orang ke Buleleng, ayo jangan lupa ke Geria Kepiting Bali. Kemudian untuk kiat sukses seperti tema kita ya, kiat sukses bangun usaha siput kayak gitu kan. Jadi teman-teman siapapun nanti yang ingin jenis usahanya apa mau bergelut di bidang usaha kuliner apapun itu, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk mencoba. Kegagalan, jadilah bola karet. Ketika kamu dijatuhkan ke tempat paling dalam, justru kamu bisa melompat makin tinggi ke tempat yang lebih tinggi dari awal yang kamu dijatuhkan gitu. Jangan pernah takut dan jangan pernah ragu, karena setiap risiko adalah peluang, seperti itu. Baik, luar biasa. Beli Surah, Billy Indra, terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini bersama Pro 1 di Mosaic Indonesia. Sukses usahanya. Ya, terima kasih banyak sudah diundang di RRI. Udah album kedua ya kita sini. Ya, udah 2 kali. 2 kali ya. Saya nanti gantian ke sana ya. Oke, boleh. Kita langsung siaran langsung di sana. Baik. Demikian pendengar Mosaic Indonesia di kesempatan sore hari ini. Bagi Anda tentunya yang ingin diliput dalam Mosaic Indonesia, silakan hubungi kami di 0362 24644 atau di 0811 399 9790. Saya Irhas, selamat sore. Udah album kedua ya kita. 2 kali ya. Saya nanti gantian ke sana ya. Pro 1